Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya rokok dalam Islam? Sahabat-sahabat semua, hukum rokok ini berkembang. Ketika dulu, oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai, rokok ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena rokok ini bisa membuat orang tidak mengantuk, bisa membuat orang berjaga di perbatasan ketika zaman perang dulu. Tapi rokok zaman dahulu tidak sama dengan sekarang, sahabat. Rokok zaman dahulu itu benar-benar alami. Artinya alami yaitu dibuat sendiri. Jadi dia tanam tembakonya sendiri, dia iris-iris sendiri, tanpa banyak campuran bahan-bahan kimia seperti sekarang ini. Nah, berjalan seiringnya waktu, tiba-tiba orang yang merokok ini banyak yang batuk, banyak sesak napas, bahkan ada yang meninggal. Lalu rokok ini dihukumi makruh oleh sebagian ulama. Nah, ini ada suatu kisah. Seorang kiai memiliki beberapa tanaman di belakang rumahnya, seperti jagung, ubi, ada juga tanaman tembakau, dan tanaman kacang-kacangan lainnya. Nah, pada malam harinya itu datang segerombolan babi, itu menghabiskan seluruh tanaman yang ada di belakang rumahnya Pak Kiai tersebut. Lalu sang kiai pagi-pagi ke belakang rumahnya tiba-tiba kaget melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di belakang rumahnya itu habis dimakan oleh babi. Dan hanya disisakan satu tanaman yang tidak tersentuh dan tidak dimakan oleh babi, yaitu tanaman tembakau. Nah, dari cerita ini sampai kita bisa melihat bahwa babi saja tidak mau makan tembakau. Kok kita sebagai manusia mau menghisap tembakau? Lalu berjalan seiringnya waktu, baik ulama-ulama di Mesir, di Madinah, di Arab Saudi itu mengharamkan rokok. Karena kalau dilihat dari manfaatnya, faidahnya itu rokok tidak ada faidahnya sama sekali. Mungkin rokok itu tidak mengapa bagi Anda. Menurut Anda itu rokok itu baik, tidak mengganggu. Tapi apakah Anda rela kalau anak Anda di rumah itu juga merokok, istri Anda merokok, keluarga Anda di rumah sama-sama merokok? Apakah Anda mau? Pasti Anda juga tidak boleh, kan? Pasti Anda juga tidak terima kalau ada anak Anda atau istri Anda juga ikut merokok. Dan rokok ini juga bisa mengganggu dan merugikan orang lain yang tidak merokok, yang bisa dibilang perokok pasif. Karena kalau Anda merokok, terus di samping Anda ada orang tidak merokok, maka orang tersebut juga akan menghirup asap yang ada di rokok Anda. Dan orang yang merokok itu mulutnya bau. Ketika ia kencing, klosetnya ikut bau rokok. Bahkan keringatnya pun bau rokok. Apalagi kalau sudah yang sampai perokok berat, itu bibirnya pun sampai hitam gara-gara rokok. Itu bisa dibayangkan bagaimana kondisi paru-parunya. Dan itu lambat laun itu bisa merusak paru-paru. Bisa menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Bahkan kita bisa lihat sekarang ini pemerintah itu mengatakan bahwa di bungkus rokok itu ditulis rokok bisa membunuhmu. Sampai diberikan foto-foto, gambar-gambar orang yang terkena kanker paru-paru, paru-parunya sudah membusuk, orang yang meninggal gara-gara rokok, dan sebagainya. Itu tandanya apa? Tandanya rokok itu haram. Sama saja seperti halnya ada sebotol racun. Dan di situ ada tulisan, awas racun bisa membunuhmu. Nah, tiba-tiba kita datang, kita ambil, kita minum. Terus bagaimana kira-kira? Apa kita mau? Pasti semua orang tidak mau. Rokok pun sama, sudah ada tulisan, awas rokok membunuhmu. Tapi kenapa masih dikonsumsi? Tapi kenapa kita tidak sadar? Dalam jangka waktu tertentu, rokok itu bisa benar-benar membunuh kita. Bahkan iklan di TV itu bertentangan dengan sampul rokok itu sendiri. Di TV itu kalau kita lihat iklan rokok itu benar-benar gagah, maco, orangnya naik mobil jeep, orangnya bisa naik pesawat terbang, lompat dari kapal terbang, menggunakan terjun payung dan sebagainya. Pokoknya benar-benar dibuat rokok itu bisa membuat laki-laki itu gagah, laki-laki itu perkasa. Padahal apa? Rokok itu bisa membunuhmu. Tapi ketika kita lihat dalam sampul rokok itu benar-benar sangat berbeda sekali. Di sampul rokok dikatakan rokok itu membunuhmu, ada gambarnya orang kena kanker paru-paru, ada gambarnya orang meninggal gara-gara rokok. Tapi ketika kita melihat di TV, kok bikin orang perkasa. Ini kan benar-benar suatu hal yang sangat kontras sekali. Dan nyata-nyata rokok ini diharamkan menurut ulama kekinian, menurut ulama zaman sekarang itu diharamkan. Karena banyak orang yang meninggal gara-gara rokok. Karena rokok ini benar-benar tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya menguntungkan orang-orang besar yang memiliki kepentingan bisnis di bidang rokok ini. Dan kalau kita berpikir, kita mengumpulkan uang rokok setiap hari yang kita belikan, itu kalau 1 bulan sudah berapa, sahabat? Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.